Mas Panda ya, aku pengen dengar karena kita juga akan coba memberikan kesempatan kalau ada teman-teman nanti yang ingin bertanya. Tapi kita pengen dengar Mas Pandoyo dan Mas Agung sebagai kepala desa gitu kan. Kira-kira, kira-kira ini kalau kemudian seorang kepala desa menjadi menteri desa, itu apakah lonjakan yang wajar atau lonjakan yang nggak wajar? Pertanyaannya itu, Mas Pandoyo. Ini pertanyaannya sudah mengarah kepada personal. Bagi kami bukan begitu, Kang Surya. Enggak. Bagi kami Saya, yang saya cuma ingin tanya kan karir politik apa seseorang itu kan. Ini kan orang berpikiran bahwa oh berkarir itu mesti tahapannya kayak gini. Saya ingin menanyakan apakah ada kepantasan ketika seorang kepala desa itu kemudian melonjak jadi menteri desa. sebelum menjawab itu, saya ingin memberikan pencerahan dulu terkait dengan keinginan dan juga harapan para kepala desa terkait dengan menteri desa. Memang kita sadar bahwasanya terkait dengan menteri itu kan hak prerogatif presiden. Kemudian yang kedua, bahwasanya para menteri itu lebih banyak terkait dengan jabatan-jabatan politik. Munculnya juga dari proses politik. Hanya saja satu hal yang ingin kami sampaikan. Bahwasanya menteri desa, harapan kami ke depan itu adalah orang-orang yang benar-benar dia paham terkait dengan latar belakang, terkait dengan undang-undang, terkait dengan kondisi sosial masyarakat, terkait dengan geografis, terkait dengan hal-hal tetek bengek yang berkaitan dengan desa itu satu. Yang kedua, ya, karena ada tiga hal. Yang kedua tentunya kami berharap presiden terpilih nanti, siapapun yang terpilih setelah ditetapkan oleh KPU nanti dari proses pemilu ini, kami berharap bahwa ada ruang kepada masyarakat, utamanya kepada para pemerhati, para pegiat desa, para akademisi yang kompeten dengan desa, bukan karena apa porsi politik yang didahulukan, wah partai ini karena punya peran dan punya sumbangsih politik sekian, saya kasih menteri desa, bukan karena itu, tetapi background dari menteri desa itu adalah orang-orang yang benar-benar paham tentang desa, jadi ada ruang yang diberikan oleh Pak Presiden terpilih nanti terkait dengan menteri desa, ada saran masukan dari masyarakat desa, dari penggiat desa, dari stakeholder desa. Itu harapan kami. Yang ketiga, kalau ditanyakan terkait dengan bagaimana kalau terjadi lonjakan antara kepala desa kemudian menjadi menteri, saya ingin memberikan satu apa ya penilaian yang objektif terkait dengan kepala desa. Selama ini teman-teman bahkan mungkin juga elit itu memandang bahwa kepala desa ini orang yang secara politik, orang yang secara akademis, orang yang secara apa itu latar belakang itu tidak paham dengan aturan. Itu seolah-olah kan begitu. Jadi terkadang ini kepala desa nanti bisa dipercaya enggak? Kepala desa ini amanah enggak? Kepala desa ini tahu aturan enggak kan gitu. Terkadang yang dibicarakan, didiskusikan di luar sana. Mohon maaf tanpa bermaksud untuk membusungkan dada. Teman-teman kepala desa ini, saya kemarin itu sempat keliling Pulau Jawa, Kang Suryo. Ada salah satu kepala desa itu S3, ya background pendidikannya S3, dan dia saat ini sekalipun kepala desa juga masih nyambi dalam tanda kutip sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi. Nah, ini jangan dikira bahwasanya seorang kepala desa kemudian dari sisi keilmuan, dari sisi pengalaman, dari sisi yang lain, itu kemudian dianggap tidak layak untuk menduduki jabatan menteri. Jadi artinya begini, hal yang sangat wajar menurut kami dan bahkan ke depan kalau perlu, ya kalau perlu, bahwa menteri desa itu ya proporsinya kepala desa. Kalau menurut kami demikian, siapapun orangnya, yang jelas dia mempunyai background yang mumpuni, dia mempunyai pengalaman yang mumpuni, dia juga punya visi misi yang jelas, sekalipun yang namanya menteri itu tidak boleh